Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan membahas asas-asas peradilan tata usaha negara dan surat kuasa. Yang mana ini bagian penting dari mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Tujuan materi ini teman-teman, kita akan bisa memahami karakter khusus PT-UN dan mekanisme berperkara melalui kuasa hukum. Sebelum kita membahas, coba kita lihat bagian di sini. PT-UN itu berada di sebelah mana, gitu ya. Yang mana PT-UN ini juga bagian dari Mahkamah Agung. Di PT-UN ada Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Khusus, gitu ya. Posisinya ada di tingkat pertama, ada tingkat banding, gitu. Semoga teman-teman bisa mereview kembali materi mengenai Mahkamah Agung ini ya. Oke, kita akan bahas mengenai asas-asas peradilan tata usaha negara. Ini kekasan dari peradilan tun, teman-teman. Peradilan tun itu berbeda dengan peradilan perdata. Ada dua perbedaan utama. Yang mana hakim itu berperan aktif untuk menemukan kebenaran-kebenaran material. Kenapa kok bisa hakim berperan aktif? Contohnya seperti ini. Ada penggugat yang merasa kesusahan untuk mendapatkan data dari BPN gitu. Nah, hakim ini bisa bersurat ke BPN, coba keluarkan data ini. Ada penggugat dari kasus A, nomor perkara ini yang kesusahan untuk mencari data. Padahal ini diperlukan dalam proses peradilan. Nah, hakim bisa berperan aktif seperti itu. Istilahnya bisa menyenggol badan atau lembaga yang kiranya ini berhubungan dengan perkara tun. Nah, yang kedua ini, gugatan itu tidak bisa menunda pelaksanaan KTUN. Gitu. Dari kedua hal ini, teman-teman, menunjukkan posisi khusus hakim dan objek sengketa dalam PT-UN. Coba kita belajar asas-asas dulu. Asas itu apa sih? Asas itu dasar. Dasar atau sesuatu yang menjadi fondasi. Dasar berpikir maupun pedoman dalam bertindak. Dari keempat asas ini, asas peradilan tun ini berfungsi untuk apa? Menjamin keadilan prosedural, mengimbangi proses warga negara dan pemerintahan, dan yang terakhir bisa menjaga tertib administrasi pemerintahan, gitu ya. Ada asas praduga rehmatik, asas pembuktian bebas hakim, asas keaktifan hakim, dan asas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat. Gitu. Coba kita bahas mengenai perbedaan asas yang keempat. Asas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat. Akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan ini, itu bukan hanya berdampak pada penggugat dan tergugat saja. Misalnya, kalau di peradilan perdata, perceraian, nah, yang mempunyai kekuatan hukum, yang memiliki dampak ya hanya penggugat dan tergugat, antara pemohon dan termohon, gitu ya. Nah, tapi kalau di peradilan tata usaha negara ini, berdampak itu bukan hanya penggugat dan tergugat, tapi juga berdampak luas ke masyarakat, bukan hanya penggugat dan tergugat, gitu. Nah, asas keaktifan hakim. Nah, hakim ini tidak pasif, gitu ya. Hakim ini memiliki wewenang menentukan apa yang harus dibuktikan, menentukan beban pembuktian, menilai alat bukti, gitu. Sehingga di atas ini tujuan utamanya itu adalah kebenaran material, bukan secara formal saja. Oke, mengenai asas pembuktian bebas hakim. Maksudnya adalah hakim bebas menilai alat buktinya. Maksudnya tidak terikat secara kaku
pada jenis alat bukti, tidak terikat pada satu jenis alat bukti saja gitu. Sehingga pembuktian ini diarahkan untuk mengungkap fakta hukum yang ada, bisa mengimbangi ketimpangan posisi antara para pihak penggugat dan tergugat gitu ya. Oke, asas praduga rehmatik. Nah, setiap keputusan tata usaha negara atau KTUN itu dianggap sah. Berlaku prinsip presumptio iuste causa. Gitu ya. Nah, KTUN ini tetap berlaku sampai ada putusan pembatalan. Ini menjelaskan teman-teman mengapa gugatan itu tidak menunda pelaksanaan KTUN. Oke, dari asas-asas ini sudah jelas ya. Nah, ini bagaimana sih ciri-ciri khusus PTUN? Oke, dari ini ciri-ciri khusus PTUN ada perlindungan kepentingan umum dan individu. Nah, selain itu ada ini, aparatur pemerintah itu wajib menghormati maupun melaksanakan putusan PTUN. Dan menunjukkan bahwa peradilan tun ini sebagai instrumen kontrol pemerintah. Gitu. Sudah jelas di sini ciri-ciri khusus PTUN. Oke, kita akan bahas mengenai surat kuasa. Nah, pada prinsipnya teman-teman, para pihak ini beracara secara mandiri. Namun, para pihak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa. Yang mana dasar hukumnya di pasal 123 HIR, pasal 147 RBG, dan Undang-Undang PTUN. Nah, bagaimana surat kuasa dalam PTUN ini? Gitu ya. Surat kuasa harus surat kuasa khusus PTUN. Tidak boleh bersifat umum. Kemudian surat kuasa ini harus menyebut perkara tertentu dan memenuhi syarat formal maupun material secukupnya. Nah, bagaimana sih ketentuan teknis mengenai surat kuasa khusus? Surat kuasa khusus bagi pengacara misalnya ya, yang dibuat oleh pengacara, itu tidak perlu dilegalisir. Kemudian di surat kuasa khusus boleh ada substitusi dan boleh juga dimungkinkan kuasa insidentil. Nah, surat kuasa ini tidak perlu didaftarkan ke kepaniteraan. Oke, yang mana apa yang saya jelaskan tadi itu diatur dalam SEMA nomor 2 tahun 1991. Sekarang tugas bagi mahasiswa. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Menyusun surat kuasa khusus yang pasti, yang mana tujuan tugas ini adalah untuk latihan berpraktik beracara di PTUN. Gitu ya. Silakan dipahami instruksinya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan materi saya hari ini. Silakan nanti di-replay ulang mengenai pembahasan singkat untuk merimain. Oh, ternyata surat kuasa khusus PTUN itu seperti ini. Asas-asas maupun ciri-ciri di PTUN itu seperti ini gitu ya. Yang mana yang pasti asas PTUN itu mencerminkan ada dua hal. Perlindungan hukum warga negara dan apa? Ada yang ingat? Kontrol terhadap tindakan pemerintah. Gitu ya. Surat kuasa ini adalah instrumen penting. Instrumen penting dalam praktik beracara. Gitu. Nah, materi-materi yang saya sampaikan ini itu menjadi dasar teman-teman untuk praktik penyusunan gugatan di PTUN. Gitu
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.